Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya Pendeta Vence Moninga dalam siaran Santapan Rohani. Saudara-saudara, saat ini saya akan membaca bagian Alkitab dalam surat Paulus kepada Titus, pasal pertama, ayat 5 hingga ayatnya yang ke-16. Untuk itu, saudara-saudara, sebelum membaca, merenungkan bagian Alkitab ini, saya mengajak kita berdoa. Mari berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Kami memuji menganggungkan Engkau oleh karena sampai di saat ini Engkau masih memberkati kehidupan kami, sehingga senantiasa kami terus menikmati kehidupan yang indah yang Kau anugerahkan dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Ya Tuhan, di saat ini hamba-Mu akan memberitakan firman Tuhan. Engkau tuntun dengan Roh-Mu yang kudus, ya Tuhan, agar supaya hamba dapat berkata-kata menurut kehendak-Mu saja, dan bukan karena kehendak hamba. Oleh karena itu perlengkapi hamba-Mu ini Bapa di sorga, agar supaya firman ini benar-benar dapat menjadi kesaksian bagi kehidupan banyak orang. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau adalah firman kehidupan. Amin. Sekali lagi saudara-saudara, saya akan membaca surat Paulus kepada Titus, pasal 1 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan berkata begini: tugas Titus di Kreta, syarat-syarat bagi penatua, penilik jemaat. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia mereka menyesatkan pikiran. Orang-orang yang semacam itu harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri, pernah berkata, dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Kesaksian itu benar. Karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman, dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang yang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka, dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan,
Dalam pembacaan ini terdapat dua bagian besar. Bagian yang pertama ayat 5 hingga ayatnya yang ke-9, dan bagian yang kedua ayat 10 hingga ayatnya yang ke-16. Bagian yang pertama adalah berbicara tentang bagaimana Rasul Paulus menganjurkan agar supaya Titus memilih para penatua dan penilik-penilik jemaat dengan syarat-syarat tertentu. Bagian yang kedua adalah ayat 10 hingga yang ke-16, di mana Rasul Paulus mengingatkan bahwa Titus, dia sedang dan diperhadapkan dengan pengajar-pengajar palsu, yaitu di Kreta. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang berbicara tentang penatua penilik jemaat, berarti itu kita berbicara tentang pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, mereka yang telah dipilih Allah, para pendeta yang memilih jalan untuk menjadi seorang pendeta, yang ditahbiskan oleh jemaat menjadi pendeta. Dan juga pelayan-pelayan Tuhan, terutama yang dimaksud di sini adalah penatua, penilik jemaat. Mereka juga tentunya saudara-saudara sebenarnya sebagai pelayan Tuhan, baik penatua, penilik jemaat, para hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, mereka juga tentunya harus memiliki kriteria seperti yang disampaikan Paulus kepada Titus. Paulus menyampaikan kepada Titus agar supaya di dalam memilih penatua penilik jemaat, dia harus memilih orang-orang yang tidak bercacat. Itu yang pertama. Yang kedua, mempunyai hanya satu istri, hanya satu istri. Yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Mereka haruslah tidak bercacat, tidak angkuh, tidak sombong, bukan pemberang, bukan peminum, apalagi pemabuk, bukan pemarah, tidak serakah. Ingat, seorang penilik jemaat, seorang penatua yang harus dipilih oleh Titus tidak serakah. Yang harus dipilih bagi Paulus adalah mereka yang suka memberikan tumpangan. Mereka adalah orang yang suka akan hal-hal yang baik. Mereka yang bijaksana, adil, saleh. Dan terutama saudara-saudara, para penilik, penatua, jemaat harus dapat menguasai diri. Ayatnya yang ke-8, bagian akhir. Mereka adalah orang yang harus berpegang pada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Apa maksudnya saudara-saudara? Artinya saudara-saudara, Rasul Paulus ingin agar supaya Titus memilih para penilik jemaat, para penatua adalah mereka orang-orang yang memiliki integritas,
apa yang mereka lakukan, apa yang mereka katakan, itu yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan, itu yang mereka katakan. Jadi perkataan harus sesuai dengan perbuatan. Perbuatan harus sesuai dengan perkataan. Itu adalah kriteria untuk menjadi penilik, menjadi penatua, menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Saudara-saudara, dan bagian yang kedua, karena itu yang juga sebenarnya saudara-saudara sangat bagi Paulus adalah sesuatu yang sangat genting, sesuatu yang sangat mendesak. Mengapa saudara-saudara? Karena Titus akan diperhadapkan dengan para pengajar palsu, para hamba-hamba Tuhan palsu, pelayan-pelayan Tuhan yang palsu. Karena itu Paulus mengingatkan agar supaya Titus harus menegur mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Ingat, harus menegur mereka dengan tegas. Tegas artinya harus dengan keras, saudara-saudara. Jadi artinya saudara-saudara, Paulus menginginkan agar supaya Titus hendaknya dapat menegur orang-orang yang menjadi penentang-penentangnya, yaitu sekali lagi para pengajar palsu. Lalu saudara-saudara, siapa mereka pengajar-pengajar palsu? Yaitu mereka adalah orang yang bertobat dari Yudaisme. Orang-orang yang bertobat dari Yudaisme. Artinya saudara-saudara, mereka adalah orang-orang Yahudi yang memiliki ajaran Yudaisme. Bagi Paulus, mereka adalah orang-orang yang mengenal Allah. Tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Artinya saudara-saudara, dengan mulut mereka mengatakan bahwa mereka mengenal Allah. Kami mengenal Allah. Tetapi sebenarnya saudara-saudara, seperti kata Paulus, mereka menyangkal Dia. Apa maksudnya menyangkal Dia? Mereka tahu Tuhan. Mereka mengenal Tuhan. Tapi mereka tidak hidup di dalam Tuhan. Mengapa? Karena mereka melakukan sesuatu tidak sesuai dengan perkataan mereka. Orang-orang di Kreta yang sudah bertobat, dan mereka juga yang sudah bertobat dari pengajaran Yudaisme, mereka justru mengajak orang-orang, jemaat-jemaat, agar supaya mereka kembali untuk melakukan hukum yang ada di dalam perjanjian lama, seperti sunat. Nah, inilah saudara-saudara, inilah yang dikhawatirkan oleh Rasul Paulus, sehingga dia mengingatkan kepada Titus
bahwa orang yang akan dia hadapi bukan orang yang sembarangan. Sebab sekali lagi, mereka adalah orang-orang yang mengenal Allah. Mereka adalah para pengajar-pengajar. Mereka adalah pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, seperti fenomena yang terjadi di saat ini, saudara-saudara, kita melihat bahwa seperti beberapa tahun yang lalu, ada pendeta, ada pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang ditangkap karena memakai uang jemaat, memakai uang gereja. Ada hamba Tuhan yang ditangkap karena melakukan hal yang tidak baik terhadap beberapa anak-anak perempuan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini menggambarkan bahwa kehidupan kekristenan kita saat ini, terutama kehidupan para hamba-hamba Tuhan saat ini, sedang menghadapi krisis moral. Inilah yang diingatkan Paulus kepada Titus, bahwa pengajar-pengajar palsu itulah yang dimaksud oleh Paulus kepada Titus. Mereka mengaku hamba Tuhan, mereka mengaku pelayan Tuhan, penilik jemaat. Tetapi sebenarnya saudara-saudara, mereka adalah orang-orang yang menyangkal Dia, orang-orang yang menyangkal Tuhan. Menyangkal Tuhan dengan cara apa, saudara-saudara? Seperti yang saya katakan tadi, mereka melakukan sesuatu perbuatan yang tidak sesuai dengan perkataan mereka. Apa yang mereka lakukan tidak sesuai dengan apa yang mereka ajarkan. Dan yang lebih parah lagi, saudara-saudara, ketika para orang-orang yang bertobat dari Yudaisme ini menjadi Kristen, ketika mereka bertobat dan mengajar, ternyata mereka mengajar dan mengarahkan jemaat agar supaya kembali kepada hukum-hukum yang ada di dalam perjanjian lama. Seperti sunat, saudara-saudara. Yang kita tahu sunat itu adalah di dalam perjanjian baru, sunat itu sudah diganti dengan baptis. Karena itu sunat sudah dihapus. Dan itu yang akan mereka ajarkan kepada jemaat yang ada di Kreta. Dan saudara-saudara, iman jemaat yang ada di Kreta adalah iman yang masih labil. Mereka belum memiliki keteguhan iman yang kuat kepada Tuhan. Mereka masih gampang terombang-ambing, goyah. Mengapa saya katakan seperti itu? Sebab apabila orang di Kreta sudah memiliki iman yang teguh, iman yang murni, iman yang kuat, iman yang taat kepada Tuhan, mengapa Rasul Paulus harus mengutus Titus untuk memberitakan Injil di Kreta? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Allah, di zaman sekarang ini banyak orang mengatakan bahwa saya adalah utusan Tuhan, saya hamba Tuhan, saya orang yang dipilih Tuhan, saya adalah penatua, saya adalah penilik, saya adalah pendeta. Tetapi saudara-saudara, situasi dan kondisi yang kita lihat saat ini, saudara-saudara, banyak para hamba Tuhan yang salah jalan. Banyak hamba Tuhan mendirikan gereja hanya untuk agar supaya
mengumpulkan umat, mengumpulkan jemaat, tapi mengabaikan kerohanian, pertumbuhan iman mereka. Mereka hanya mementingkan kuantitas jemaat. Tetapi saudara-saudara, sekali lagi, seperti di khotbah saya yang lalu, mereka mengabaikan perasaan jemaat. Mereka seringkali menyakiti hati jemaat. Banyak para hamba Tuhan saat ini memakai tarif. Itu yang lebih gila lagi, saudara-saudara. Ketika dia berkhotbah di satu gereja, dia harus mendapat upah sebanyak ini. Sudah dipatok tarifnya berapa. Banyak para hamba Tuhan hidup dalam kesejahteraan, tetapi jemaatnya hidup mendekati kematian. Mati rohani, mati jasmani. Banyak orang berkhotbah hanya untuk menyenangkan hati dan telinga jemaat. Tetapi saudara-saudara, pada prakteknya mereka seringkali melukai hati jemaat. Sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang hamba Tuhan, saya juga, saudara-saudara, selalu introspeksi diri. Apakah saya sudah menjadi hamba Tuhan yang benar? Apakah saya sudah menjadi pelayan Tuhan yang benar? Apakah saya sudah menjadi pengajar yang benar? Dan apakah yang saya ajarkan saya sudah lakukan dengan benar, saudara? Seorang hamba Tuhan harus dapat menguasai diri. Ini yang lebih luar biasa. Ini adalah kriteria, saudara-saudara, kriteria yang paling sangat sulit untuk dilakukan. Menguasai diri. Sebab saudara-saudara menjadi hamba Tuhan, justru semakin dekat dengan Tuhan, maka semakin banyak cobaan yang akan dihadapi. Banyak hamba Tuhan, saudara-saudara, dihadapi dengan cobaan seperti apa yang terjadi beberapa waktu lalu. Seorang pengajar, seorang tokoh agama melakukan hal yang tidak senonoh. Ada hamba Tuhan yang bicaranya selalu kasar. Ada hamba Tuhan yang dalam prakteknya, perbuatannya tidak mencerminkan sebagai seorang hamba. Namun saudara-saudara, kejahatan apabila dibungkus dengan agama, maka itu akan terlihat baik. Jadi saudara-saudara, walaupun seorang hamba Tuhan telah melakukan sesuatu yang keliru, karena dia hamba Tuhan, karena dia pendeta,
maka jemaatnya akan mengatakan bahwa ampunilah dia, maafkanlah dia. Jangan kita mengumbar keburukannya di depan orang. Padahal Paulus dalam pembacaan saat ini mengatakan bahwa justru harus ditegur orang-orang seperti itu. Bahkan harus ditegur dengan tegas, dengan keras. Seperti firman Tuhan berkata bahwa lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Sebab para hamba Tuhan tidak juga bisa lepas dari kekurangan, dari kehilafan, dari kesalahan. Karena itu, sebagai hamba Tuhan, marilah kita selalu mengintrospeksi diri. Bila kita dikritik, kita jangan marah. Kita harus mampu menguasai diri. Sebab jangan-jangan memang ada yang salah dalam diri kita. Jangan kita selalu mengatakan bahwa kita yang paling benar karena kita ini adalah biji mata Allah, kita adalah penyambung lidah Allah. Anda keliru. Sebab bukan hanya di zaman Alkitab, tetapi juga di zaman sekarang. Banyak hamba Tuhan yang hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mereka mengatakan, aku mengenal Tuhan, aku mengasihi Tuhan. Tetapi mereka tidak mengasihi sesama. Mereka tidak mengasihi jemaatnya. Mereka selalu menunjukkan sikap dan perkataan-perkataan yang tidak ada kasih di dalamnya. Karena kasih itu harus sabar, murah hati, lemah lembut. Ingat, lemah lembut. Artinya dalam bicara pun kita harus kontrol. Harus kuasai. Sabar. Di dalam menghadapi berbagai tantangan, ujian, di dalam menyampaikan pemberitaan Injil Kristus, maka kita harus sabar. Sebab kita akan menghadapi berbagai macam karakter orang di dalam jemaat. Jangan justru saudara-saudara, ketika kita menghadapi berbagai pergumulan di jemaat, kita langsung menyerah, kita kalah, saudara-saudara. Kita menyerah, kita kalah. Tetapi justru saudara-saudara, Paulus mengingatkan agar supaya kita harus menghadapi orang-orang seperti itu. Bahkan sekalipun mereka adalah tokoh agama, pemimpin agama, mereka juga harus ditegur bila mereka telah berbuat salah, telah melakukan sesuatu yang keliru. Dan jangan serakah. Bila kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, kita melayani dengan hati, maka jangan khawatir. Tuhan tidak akan biarkan. Jangan motivasi kita, pelayanan kita sudah berfokus pada materi, itu akan menghancurkan pelayanan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebab di zaman sekarang ini banyak hamba Tuhan yang tidak lagi berhamba kepada Tuhan,
tetapi kepada tuannya. Namun saudara-saudara, dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 14 juga dikatakan bahwa hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Luar biasa ayat ini, saudara-saudara. Iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi jangan heran saudara-saudara, di zaman sekarang ini banyak nabi-nabi palsu berkeliaran. Banyak nabi-nabi palsu yang muncul dan mengatakan bahwa saya diberikan Tuhan karunia ini, karunia itu. Ada juga hamba Tuhan yang diberikan kepercayaan jabatan gerejawi, tetapi menyalahgunakan jabatan gerejawi itu demi untuk kepentingan pribadinya. Dan lebih rusak lagi apabila gereja telah ditunggangi oleh politik. Sebab bila gereja telah ditunggangi oleh politik, maka gereja kita akan rusak, saudara-saudara. Apapun gereja kita, jangan biarkan gereja kita ditunggangi oleh politik. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, seperti yang saya katakan tadi bahwa bukannya saya mengatakan bahwa saya sebagai pendeta, saya tidak memiliki kekurangan. Saya menyadari, saya juga pendeta VNJ banyak kesalahan, kekurangan. Saya masih berdosa. Tetapi, sekali lagi, sebagai pendeta saya selalu berharap agar supaya sebagai hamba yang telah dipilih oleh Allah untuk melaksanakan tugas panggilannya, maka saya harus memiliki integritas, komitmen, dan tetap konsisten. Bahwa apa yang saya khotbahkan, apa yang saya katakan itu yang akan saya lakukan. Dan saya saudara-saudara terus belajar. Hari demi hari saya terus belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Saya sering mengatakan kepada istri saya bahwa jangan pernah kamu berpikir, jangan pernah kamu beranggap bahwa semua yang dikatakan hamba Tuhan, pelayan Tuhan, pendeta itu, semua yang memakai toga itu akan masuk surga. Tidak. Tidak. Sebab apabila sebagai hamba Tuhan kita tidak mampu menjadi dan memiliki karakter seperti karakter Kristus dan menjadi hamba yang dapat diteladani, dicontohi, maka saudara-saudara, kita ibarat iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Karena itu saudara-saudara dan saya sebagai hamba Tuhan, di dalam melaksanakan tugas penginjilan di dunia ini, maka marilah kita menjaga perkataan kita. Marilah kita menjaga tingkah laku kita, agar supaya kita mampu menjadi contoh dan teladan bagi jemaat kita. Kita mampu menjadi contoh dan teladan bagi orang lain.
bagi banyak orang dimanapun kita pergi dan berada. Semoga Tuhan Allah akan terus menuntun gerejanya, kita semua, saya dan saudara, dan menjauhkan kita dari segala mara bahaya, menjauhkan kita dari segala kecelakaan, menjauhkan kehidupan kita dari orang-orang jahat. Dan saudara-saudara, kiranya Tuhan melindungi kita dari pandemi COVID-19 yang masih ada di sekitar kita sampai di saat ini. Firman Tuhan memberkati saya dan saudara. Shalom. Amin.